Motor yang ditumpangi satu keluarga tertimpa pohon tumbang. Sang ayah meninggal dunia akibat tertimpa batang pohon. Meski ambruk diterjang derasnya arus sungai, warga nekat menyeberang jembatan yang rusak karena menjadi satu-satunya akses jalan. Pasca kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil dinas DPRD Provinsi Jambi, polisi telah memeriksa sang sopir. Ribuan penonton memadati Jakarta International Stadium untuk menyaksikan konser Dewa 19. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syedin Pertiwi Kusumam kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Hari Minggu, pemirsa, hari yang sangat membuat macet sekali kawasan puncak biasanya jam-jam segini ya, 5 Februari 2023. Kalau gitu nggak usah kesana lah, liburannya di sini aja, Car Free Day ya kan. Jadi sambil nonton kita gitu. Seperti biasa, karena dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa, di mana seorang pemuda di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tewas setelah mercon yang tengah diracik ini meledak. Ini kuatnya ledakan membuat tubuh korban terlempar hingga ke kolam ikan di belakang rumahnya. Petugas gabungan dari Inafis Polresta Cilacap dan Gegana Polda Jawa Tengah memeriksa puing-puing rumah di Desa Padang Jaya, Cilacap, Jawa Tengah Sabtu siang. Bangunan itu hancur akibat ledakan petasan yang tengah diracik seorang pemuda bernama Rozak yang juga tewas dalam peristiwa itu. Kuatnya ledakan membuat tubuh korban terlempar sejauh 7 meter dan tercebur ke dalam kolam ikan yang berada di belakang rumahnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah selongsong petasan serta serbuk bahan petasan hingga peralatan pembuat petasan. Polisi masih menyelidiki pemicu terjadinya ledakan. Kemudian ditemukan beberapa bahan-bahan untuk membuat mercon, termasuk kertas-kertas yang akan rencana digunakan untuk membuat mercon atau petasan. Nah, ini dimungkinkan dari bahan inilah maka terjadi satu ledakan sehingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia, di mana yang meninggal ini kelihatannya sebagai perakit. Setelah diperiksa tim medis, korban langsung dimakamkan keluarganya di pemakaman umum desa. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Sementara sebuah toko elektronik di Mojokerto, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah. Belasan laptop dan komputer yang hangus mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asap tebal yang mengepul dari sebuah toko elektronik di Jalan Raya Delanggu, Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu pagi sempat membuat warga panik. Mereka khawatir kobaran api akan merembet ke bangunan toko lainnya lantaran letaknya yang saling bersisian. Warga lalu melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Namun si jago merah sudah menghanguskan seisi toko. Belasan laptop dan komputer serta berbagai barang elektronik ludes dilalap api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kondisi toko tutup, ada orang lewat kan dipikirnya kan lagi bakar-bakar apa di belakang itu kan, terus sementara dibiarin aja gitu. Terus banyak orang lapor-lapor, ternyata memang indikasi terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga tertimpa pohon yang tumbang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sang ayah yang mengemudikan motor tewas di tempat akibat kepalanya tertimpa pohon. Sejumlah warga berupaya menolong 3 orang terdiri ayah, ibu, serta anaknya yang tergeletak di Jalan Raya Cikole, kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu pagi. Sepeda motor yang ditumpangi ketiga korban tertimpa pohon pinus setinggi 15 meter saat melintas di wilayah tersebut. Naas sang ayah yang mengemudikan motor tewas di tempat karena kepalanya tertimpa pohon.
Sementara istri dan anaknya mengalami luka ringan. Peristiwa terjadi ketika korban hendak pulang ke Karawang melewati wilayah Lembang. Di lokasi kejadian, tiba-tiba pohon pinus berukuran besar tumbang usai diterjang angin kencang dan menimpa motor korban. Ada bapak-bapak sama ibu-ibu, sama anaknya juga. Tapi yang kena itu yang bapaknya. Iya. Si ibu sama si anaknya masih selamat gitu. Iya. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lembang. Sang istri tak kuasa menahan tangis saat melihat suaminya sudah dalam kondisi tak bernyawa. Pasien sampai ke rumah sakit memang dalam keadaan sudah tidak bernyawa, sudah tidak ada. Untuk kondisi luka diperkirakan terdapat benturan di kepala. Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Cianjur. Diterjang angin kencang, sebuah pohon beringin besar tumbang dan menimpa sebuah mobil yang sedang parkir di Jalan Siliwangi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim gabungan bersama warga berusaha memotong pohon yang melintang di jalan agar kemacetan yang ditimbulkan teratasi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang bocah di Aceh Tenggara Aceh hanyut terseret arus sungai saat mandi bersama temannya pada Jumat sore. Sementara di Subang, Jawa Barat, jasad pelajar yang hilang terbawa arus sungai Tarum Timur ditemukan tersangkut di tepian sungai. Petugas SAR gabungan langsung mengevakuasi jasad Suhendar, seorang pelajar yang hilang terbawa arus sungai Tarum Timur Patok Besi, Subang. Korban ditemukan petugas di hari ketiga pencarian tersangkut di antara tanaman air berjarak 1,3 km dari titik awal korban tenggelam. Korban terjebur ke sungai saat bermain di jembatan bersama dua temannya pada hari Kamis kemarin. Korban berjumlah 3 orang. Terjadi pada saat istirahat kedua di sekolahnya. 2 korban dapat diselamatkan oleh warga, 1 orang terbawa arus dan harus segera dilakukan evakuasi. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian divisum di puskesmas dan langsung diserahkan pada pihak keluarga. Usai diserahkan pada keluarga, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Sementara di Aceh Tenggara Aceh, seorang bocah hanyut terseret arus sungai Alas saat mandi bersama temannya Jumat sore. Rekan korban tak mampu membantu lantaran arus sungai yang deras usai diguyur hujan. Rekan korban kemudian meminta bantuan warga yang langsung menghubungi tim SAR untuk melakukan pencarian. Tim SAR gabungan langsung menyisir sungai dan kawasan rawan. Namun, hingga Sabtu siang, korban belum ditemukan. Pencarian korban masih berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Tim Liputan melaporkan. Sebanyak 60 lebih kepala keluarga terdampak banjir di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Banjir diakibatkan meluapnya air sungai usai diguyur hujan lebat. Saat evakuasi penumpang, Sebuah jembatan darurat yang sedang diperbaiki kembali ambruk usai diterjang derasnya arus sungai. Warga nekat melintasi jembatan yang ambruk karena menjadi satu-satunya akses penting menghubungkan 4 kecamatan. Robohnya jembatan membuat aktivitas warga lumpuh. Alur sungai, alur air di bawah jembatan yang kemarinnya tertimbun material, itu kemarin kita dengan alat berat dari Dinas Provinsi sudah dibuka kembali jalurnya. Tapi karena jumlah air banjir yang cukup besar, sehingga dia tidak ada fungsinya. Hujan dengan intensitas tinggi sejak Jumat malam membuat air sungai di desa Oseau meluap. Banjir pun tak terhindarkan menerjang puluhan rumah warga di Kelurahan Oesau dan Kelurahan Naibonat. Setelah banjir surut, warga mulai membersihkan sisa lumpur di dalam rumah. Jam berapa, Om? Jam 1. Kalau Om punya rumah, dia terendam sampai berapa? Ini baru jam bersih. Sekarang sudah mulai bersih-bersih ya, Ma? Iya. Ada barang yang rusak, Ma? Ya. Ada barang yang rusak? TV jatuh. Pihak BPBD menyatakan ada 60 kepala keluarga lebih terdampak banjir. Warga diminta waspada bila intensitas hujan kembali tinggi. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Akibat diguyur hujan seharian, Sungai Martapura di Kalimantan Selatan meluap dan merendam permukiman. Ada 2 desa yang terdampak banjir. Pemirsa, banjir merendam permukiman warga di Desa Tunggul Irang Ilir, Kecamatan Martapura, Kalimantan Selatan. Puluhan rumah terendam banjir berkisar antara 40 hingga 50 cm. Meski sempat surut, banjir kembali merendam rumah warga pada Jumat malam setelah Sungai Martapura meluap akibat diguyur hujan seharian. Hingga Sabtu sore kemarin, banjir masih menggenangi permukiman warga. Walaupun akses jalan desa lumpuh, sejumlah pedagang kaki lima banyak yang memilih berjualan di tengah kepungan air. Masih di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, banjir juga merendam Desa Murung Kenanga dengan ketinggian air 40 hingga 50 cm, pemirsa. Akibatnya luapan Sungai Martapura, puluhan rumah terdampak banjir. Warga yang terdampak masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Mereka berharap adanya dapur umum dan didirikan pemerintah setempat di sekitar permukiman untuk menyuplai makanan. Sebanyak 8 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat dilanda puting beliung. Sejumlah atap rumah warga rusak akibat tersapu angin kencang. Sejumlah petugas BPBD mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah salah satu warga di Kampung Cisande, Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pohon besar ini tumbang setelah diterjang angin puting beliung yang terjadi pada Sabtu pagi. Kencangnya puting beliung menerjang 8 kecamatan hingga mengakibatkan sejumlah rumah dan kios milik warga rusak. Selain di sini, di mana lagi? Selain di Kecamatan Cicantayan, ada juga di Kecamatan Sukabumi, di Kecamatan Caringin, Nagrak, Cibadak, Parakan Salak, dan juga Bojonggenteng. Berapa tadi kejadiannya? Sekitar pukul 6.30. Terus ada korban nggak? Kalau untuk korban jiwa, sampai saat ini belum ada laporan. Hingga kini BPBD Kabupaten Sukabumi masih terus melakukan pendataan jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, di informasi selanjutnya, tebing setinggi 100 meter di Dusun Kura, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan longsor. Akibatnya selain menimpa 6 rumah warga, material longsor juga memutus jalan penghubung antar kecamatan. Tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah perbukitan Gunung Sesean membuat tebing setinggi 100 meter di Dusun Kura, Lembang Toyasa Agung, Kabupaten Toraja Utara, longsor. Material longsor berupa lumpur bercampur batu berukuran besar menimpa 6 rumah warga dan merusak 1 lumbung padi. Akibatnya, 20 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Selain menimpa rumah, material longsor juga memutus akses jalan penghubung ke ibu kota kecamatan. Hal ini membuat warga yang masih berada di daerah perbukitan terisolasi. Awal kejadiannya itu macam gempa. Itu kilat kalau datang itu meletus toh. Begitu dulu. Naik ke atas itu meledak di atas. Meledak itu anginnya itu datang itu asapnya dari bawah. Asapnya itu membawa ini semua itu kayu-kayu dia bawa itu asapnya itu. Jadi turun ke bawah itu tanah. Longsor dari atas itu? Longsor. Sementara ini, warga yang rumahnya tertimpa longsor mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, warga masih khawatir akan terjadi longsor susulan karena curah hujan yang masih tinggi di wilayah ini. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Usai kembarang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain. Di antaranya pasca kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil dinas DPRD Provinsi Jambi. Polisi telah memeriksa sang sopir. Tetaplah bersama kami. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Kawah lumpur panas Kesongo di Blora, Jawa Tengah kembali meletus. Letusan selama 5 menit itu menyemburkan lumpur bercampur gas setinggi puluhan meter. Dari rekaman video amatir ini terlihat kawah lumpur meletus di Desa Gabusan, Kecamatan Jati Blora pada Jumat siang. Pasca letusan, warga di sekitar kawah Kesongo tetap beraktivitas seperti biasa namun dilarang mendekati area kawah. Larangan mendekati area kawah karena adanya gas beracun dari letusan lumpur.
Tiang penyangga telah lama rusak, jembatan penghubung antar nagari di Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat ambruk. Untuk sementara warga harus mencari jalan alternatif saat bepergian ke daerah lain. Salah satu sisi jembatan penghubung di Jorong Banda Baru, Nagari Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Sabtu dini hari ambruk. Dampaknya jalan menuju 6 kejorongan dan lalu lintas antar nagari terputus. Agar bisa bepergian ke wilayah lain, warga harus mencari jalan alternatif dengan waktu tempuh yang cukup lama. Ambruknya jembatan tersebut karena tiang penyangga sudah rusak termakan usia. Jembatan ini sebenarnya sudah lama, lekirnya yang di bawah, tulang bawahnya sudah rapuh. Tapi berhubung belum bisa diperbaiki karena keterbatasan anggaran masih kita pergunakan. Tapi tadi malam, menurut laporan kepala jorong kita, sekitar jam 4 ada kendaraan yang lewat melebihi tonase sehingga jembatan ini ambruk. Warga di Kecamatan Sasak Ranah, Pasisia, dan warga Nagari Persiapan Maligi dan Nagari Persiapan Sikilang berharap pemerintah Pasaman Barat segera memperbaiki jembatan tersebut. Laude Juardio Anse melaporkan dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pasca kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil dinas DPRD Provinsi Jambi, polisi telah memeriksa sang sopir. Anak dari Kasubag Rumah Tangga DPRD Provinsi Jambi tersebut memacu kendaraannya karena panik dikejar warga saat sedang berpacaran. Sedan mewah milik DPRD Provinsi Jambi yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi polisi ke unit Laka Lantas Polresta Jambi. Mobil tersebut terparkir di kantor yang berada di Simpang Pulai, Kota Jambi pada Sabtu siang. Sopir mobil berplat merah telah diperiksa. Kepada polisi yang mengaku panik karena dikejar warga saat berpacaran. Sementara kekasihnya masih menjalani perawatan akibat patah tulang di kakinya di Rumah Sakit Bayangkara. Saat mereka lagi pacaran, dikejar warga jadi merasa panik, takut, dan kabur dengan kendaraan tersebut. Jadi untuk penumpang sudah dioperasi di Rumah Sakit Bayangkara, jadi dalam tahap recovery. Mobil sedan mewah yang dikemudikan anak Kasubag Rumah Tangga DPRD Provinsi Jambi merupakan kendaraan dinas mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Sebelumnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan mobil sedan berplat merah rusak parah di bagian depan usai menabrak tiang reklame. Kecelakaan tunggal terjadi pada Kamis malam di depan sebuah rumah sakit di Jalan Soekarno-Hatta, Dahok, Kota Jambi. Rick Harsen melaporkan dari Kota Jambi. Kondisi Rahim Mandani, bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Bengkulu, pasca penembakan yang dilakukan orang tak dikenal terus membaik. Hingga kini polisi masih mendalami kasus penembakan tersebut guna mengetahui identitas dan motif para pelaku. Usai menjalani operasi ringan pada Jumat malam, kondisi Rahim Mandani, bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Bengkulu yang menjadi korban penembakan orang tak dikenal, terus membaik. Korban ditembak orang tak dikenal di dekat rumahnya saat berjalan menuju masjid hendak melaksanakan sholat Jumat. Saat ini, korban telah dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu guna keamanan dan kepentingan penyidikan lebih lanjut. Hingga kini, belum diketahui motif para pelaku menembak korban. Polresta bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu terus mendalami kasus penembakan ini untuk memburu para pelaku. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga memeriksa korban sebagai saksi kunci. Petugas akan memeriksa rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi. TKP sendiri sudah dilakukan olah TKP dan sudah diselesaikan. Sampai dengan saat ini mungkin tidak ada barang bukti lain kecuali yang kemarin sempat diamankan di TKP, termasuk adanya longsong. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, dari hasil olah TKP, polisi juga telah menemukan satu selongsong peluru yang diduga milik para pelaku sebagai barang bukti. Ferry Susanto melaporkan dari Bengkulu. Diduga alami remblong truk bermuatan minuman ringan terjun ke sungai sedalam 15 meter di Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya kernet truk tewas di tempat kecelakaan.
Truk bermuatan minuman ringan ini terjun bebas ke air sungai Mungur yang dalamnya 15 meter. Insiden itu terjadi di Jalan Raya Suruh Karanggede, Semarang, Jawa Tengah Sabtu siang. Kondisi truk rusak parah dengan posisi terbalik di dasar sungai. Box truk itu terbelah dan minuman kaleng berserakan di tanah. Akibat kecelakaan itu kernet truk tewas di lokasi kejadian. Sementara sopir mengalami luka ringan. Peristiwa bermula ketika truk melaju dari arah kota Salatiga menuju Seragen. Saat di jalan menurun, truk sulit dikendalikan dan menabrak jembatan lalu masuk ke sungai karena menghindari tabrakan dengan kendaraan di depannya. Diduga terjadi kelalaian, jari bayi berusia 7 bulan putus oleh perawat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Orang tua korban membuat laporan ke polisi untuk meminta keadilan. Pria berkaus biru ini mendatangi kantor Polrestabes Palembang karena tak terima anaknya menjadi korban kelalaian tindakan perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Jari kelingking buah hatinya putus saat akan tindakan pelepasan infus menggunakan gunting. Ayah sang bayi mengatakan hingga kini perawat yang diduga berbuat lalai belum meminta maaf pada pihak keluarga. Pakai gunting besar, aja terpotong jari kirinya. Oh, karena gunting tadi? Iya, karena gunting. Dari apa? Kelingking? Kelingking. Anak kita sakit apa di rawat situ, Pak? Pertama sakit panas saja. Pihak rumah sakit membenarkan adanya kelalaian oleh salah seorang perawatnya. Lalai ya, bisa dikatakan lalai sehingga menyebabkan kelingking dari pasien bayi itu terputus. Tadi dikenakan sanksi apa? Untuk perawat tadi sanksinya untuk sementara ini kita nonaktifkan dan nanti dia akan diproses di komite medis. Peristiwa bermula saat anak Suparman masuk rumah sakit karena sakit demam pada hari Rabu lalu. Saat Jumat pagi, jari kelingking bayi Suparman tak sengaja terputus saat perawat akan mengganti perban infus karena tersumbat. Pihak rumah sakit langsung mengambil tindakan operasi penyambungan jari. Kini sang bayi masih dipantau kondisinya dan dirawat di ruang VIP. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Dua pemuda di Jember, Jawa Timur tewas setelah terjatuh dari atas jembatan saat berkelahi. Jasad kedua korban ditemukan dalam posisi berdekatan sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Setelah dilakukan pencarian, tubuh Subhan dan Wagiman, dua pemuda asal Kecamatan Yosowilangun, Lumajang yang terjatuh dari jembatan Pocong, Kecamatan Kencong, Jember, Sabtu siang akhirnya ditemukan. Jasad keduanya ditemukan saling berdekatan sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Peristiwa berawal saat kedua korban menggelar pesta minuman keras di jembatan bersama sejumlah rekannya. Namun, belum jelas apa pemicunya. Subhan tiba-tiba terlibat perkelahian dengan teman-temannya. Menurut warga, Subhan terjatuh dari jembatan karena ditendang. Tak lama kemudian, Wagiman memilih menceburkan diri ke sungai. Jasad Subhan dan Wagiman ditemukan oleh keluarganya yang ikut membantu proses pencarian bersama polisi dan tim SAR. Kita mendapat info dari warga dan keluarga korban bahwa ada penemuan di sekitar 2 km dari TKM, dari tempat kejadian. Setelah itu kita lanjuti bersama dengan pihak terkait dari kepolisian, TNI dan tim SAR gabungan. Kita cross check ke sana dan alhamdulillah betul kedua korban ditemukan berdampingan. Jasad kedua pemuda itu kemudian segera dibawa ke kamar jenazah rumah sakit guna kepentingan pemeriksaan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Setelah sempat kabur menyeberangi sungai, seorang pencuri motor babak belur dikeroyok warga usai berhasil ditangkap. Informasi selengkapnya akan disampaikan Asran Syah di usai jeda. Aing sok gemas. Seorang pencuri motor babak belur dihakimi massa di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku sempat menyeberangi sungai, namun warga mengepung dan berhasil menangkapnya. Warga mengarak dan menghakimi pencuri motor di Desa Sukajadi, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku berhasil dikejar warga sejauh 30 km dari lokasi pencurian.
Sebelumnya pencurian motor terjadi saat pemiliknya tengah mencari rumput dan memarkir motornya di pinggir jalan. Melihat sepeda motor yang dicuri, pemilik motor menghubungi anaknya untuk mencari pencuri. Tanpa menunggu waktu lama, warga menemukan dan mengejar pelaku dengan motor hasil curiannya. Berupaya kabur, pencuri nekat menyeberangi sungai. Namun ia menyerah setelah warga ikut terjun ke sungai dan mengepungnya. Setelah terjatuh dengan kendaraannya, pelaku langsung melarikan diri ke arah kampung Desa Sirnagali, menyeberang Sungai Cisadea, dan di sisi Sirnagali pelaku tertangkap oleh warga. Kemudian anggota kita yang menerima informasi langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku. Saat ini pelaku telah diamankan ke Polsek Sindang Barang. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sepeda motor hasil curian. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Seorang wartawan media daring di Bandar Lampung mengalami kritis diduga akibat dianiaya oleh seorang preman pasar. Penganiayaan terjadi saat korban berkunjung ke rumah temannya dan dihampiri pelaku yang membawa golok. Wartawan salah satu media daring di Bandar Lampung pada Sabtu malam dievakuasi ke rumah sakit setelah dianiaya oleh seorang preman pasar. Korban kritis akibat menderita luka bacokan golok di kepala. Penganiayaan terjadi di rumah teman korban di Kelurahan Kelapa Tiga. Pelaku yang diduga mabuk minuman keras tiba-tiba datang dan langsung membacok korban. Motif penganiayaan sedang dalam penyelidikan polisi, sementara pelaku hingga kini masih buron. Sepasang kekasih diamankan warga usai terpergok mencuri kotak amal di sebuah warung makan di kawasan Durensawit, Jakarta Sabtu sore. Untuk mengalihkan perhatian pemilik warung, kedua pelaku berpura-pura memesan minuman. Sepasang kekasih ini hanya tertunduk malu saat diamankan warga ke kantor Kelurahan Klender, Durensawit, Jakarta usai terpergok mencuri kotak amal di salah satu warung nasi. Kedua pelaku menggunakan modus memesan minuman. Saat situasi dirasa aman, kedua pelaku langsung menggasak kotak amal yang diletakkan di atas etalase. Aksi pelaku gagal lantaran diketahui anak pemilik warung yang langsung melakukan pengejaran. Meski sempat berkelit, namun kedua pelaku tak berkutik saat warga menemukan barang bukti kotak amal yang dimasukkan ke dalam tasnya. Kini kasus pencurian ini ditangani unit Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari kemarin udah ngincar mas orang. Dari kemarin. Berarti udah sebelum-sebelumnya udah kesini, Bu? Udah kesini kemarin minum kopi itu orang. Udah ngincar. Tadinya mau lari, kan bawa motor dia. Oh, dia bawa motor. Nah, terus motor sama anakku diambil kunci itu. Kunci motor diambil. Aksi 4 orang komplotan pencuri sepeda motor yang hendak beraksi di rumah indekos di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas warga. Tidak tanggung-tanggung, 3 motor milik mahasiswa jadi incaran para pelaku. Rekaman kamera pengawas CCTV ini memperlihatkan kedatangan komplotan pencuri sepeda motor di rumah kos di Jalan Haji Selong, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu dini hari. 2 orang memantau situasi di lokasi, sementara 2 orang lainnya berperan menjadi eksekutor dengan cara membobol pagar yang tergembok. Usai pintu berhasil dibuka, 2 pelaku langsung mencuri motor yang diincar. Tiga motor milik mahasiswa dirusak kontak kunci motornya menggunakan kunci letter T. Namun, hanya 1 motor yang berhasil digondol, sementara 2 motor lainnya tak berhasil dicuri, lantaran kunci letter T yang digunakan pelaku patah. Sadarnya jam 9 mau keluar, itu ngecek kunci kan udah ditutup ganda. Pas buka, arah kuncinya itu udah ke on, tapi motor masih mati. Terus ngecek stang kan, udah nggak bisa lagi, udah dol kan. Masukin kunci udah nggak bisa, baru lihat ke dalam, rumahnya udah hancur gini. Oh, ada berapa motor selain motor Aul? Ada 3 motor, yang 1 diambil, 2 lagi gagal diambil. Aksi pencurian sepeda motor memang rawan di lokasi ini, karena sebelumnya sepeda motor milik mahasiswa juga raib dicuri. Warga dan korban berharap pihak kepolisian dapat menangkap para pelaku. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kawanan begal ponsel menyasar warung kopi di Bekasi, Jawa Barat. Untuk melancarkan aksinya, komplotan itu menodongkan senjata tajam ke arah korban.
Dari rekaman CCTV warung kopi di Jalan Pahlawan, Bekasi, Jawa Barat terlihat 2 orang pria mengendarai sepeda motor tiba-tiba menodongkan senjata tajam ke arah korbannya. Sekelompok remaja yang sedang bersantai berhamburan masuk ke warung dan meninggalkan ponselnya. Dengan leluasa, kawanan begal itu mengambil 2 ponsel yang tergeletak di atas kursi. Jaga warung berupaya mengejar maling itu namun gagal. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu dini hari ketika kondisi jalan sepi. Korban sudah melaporkan peristiwa itu ke polisi. Kasusnya kini dalam penanganan Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Berusaha membobol sebuah warung, 2 pria di Madiun, Jawa Timur nyaris dihajar massa. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan pelaku. Berikut barang bukti berupa linggis dan kayu. Dari video amatir terlihat, seorang pria yang diduga akan membobol warung dibekuk warga di Desa Dempelan, Kabupaten Madiun. Warga yang marah nyaris menghajar pelaku. Beruntung, polisi dari sektor Ngelames langsung ke TKP dan mengamankan pelaku yang belakangan diketahui bernama Arnu. Bersama rekannya Yopi Wijaya dibawa ke Polsek Ngelames untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Saat kejadian, pelaku sempat kabur ketika mengetahui warga datang. Mengambil kayu untuk mematikan lampu dan juga di TKP ditemukan juga 1 buah linggis untuk mencongkel daripada kunci warung tersebut. Jadi belum sempat mencongkel tapi sudah ketahuan sama warga. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor polisi dan akan diserahkan ke Polres Madiun. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Kawanan maling spesialis peralatan tani yang sudah beraksi puluhan kali diringkus polisi di Ngawi, Jawa Timur. Mereka ditangkap saat tengah membawa traktor curiannya. 3 pria anggota komplotan pencuri spesialis peralatan tani ditangkap ketika tengah membawa traktor curiannya di Jalan Raya Ngawi, Jawa Timur. Dari tangan mereka disita traktor serta kendaraan yang digunakan untuk membawa barang curian. Ketiganya dibekuk bermula dari kecurigaan korban yang mengenali traktor miliknya sedang diangkut oleh kawanan menggunakan mobil pickup. Saat dihentikan, para tersangka tak bisa menunjukkan kepemilikannya sehingga ketiganya langsung dibawa ke Polsek Geneng Ngawi. Dari hasil pemeriksaan sementara terungkap kawanan maling tersebut sudah melakukan aksi pencurian sedikitnya 21 kali di tempat yang berbeda-beda. Modusnya survei dulu, mereka melaksanakan survei lapangan di sawah ketika ada mesin bajak laut yang nganggur di sawah tidak dikunci, malamnya mereka baru melaksanakan kegiatannya yaitu melaksanakan pencurian. Izin pada keluarga untuk mencari keong seorang pria di Banjar, Jawa Barat justru ditemukan tewas terendam lumpur di sawah. Sementara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bayi yang diduga baru lahir ditemukan tewas di kolong rumah warga. Jadi menunggu pihak napis. Warga kampung Keramat Basirih, Kota Banjarmasin digegerkan dengan temuan jasad bayi perempuan di salah satu kolong rumah warga. Bayi ditemukan dalam kondisi tali pusar masih menempel di perut. Diduga jasad bayi berjenis kelamin perempuan itu baru berumur 3 hari setelah dilahirkan. Bayi tersebut posisinya di bawah rumah warga. Kalau melihat dari kondisi bayi tersebut kan masih ada tali pusatnya. Kira-kira sekitar 3 atau 4 hari sih. Karena melihat dari kondisinya sangat bengkak. Jasad bayi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Ulin Banjarmasin. Kasus temuan bayi tewas ini kini dalam penyelidikan Satpol Rut Polresta Banjarmasin. Di Kota Banjar, Jawa Barat, sesosok mayat pria ditemukan dalam kondisi tewas terendam lumpur di area sawah. Korban diketahui merupakan petani desa setempat. Sebelum tewas, korban berpamitan pada keluarga untuk mencari keong, namun hingga tengah malam korban tak kunjung pulang. Jasad telah dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan melaporkan. Belasan anak di kota Jambi diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang ibu rumah tangga. Terduga pelaku memanfaatkan tempat usahanya berupa penyewaan PlayStation untuk menjerat para korban. Belasan anak dengan didampingi orang tua dan petugas unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Provinsi Jambi melaporkan seorang ibu rumah tangga ke Polda Jambi. Dari 11 orang yang melapor, 2 diantaranya adalah anak perempuan. Wanita berusia 20 tahun itu diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak-anak di bawah umur yang kerap menyewa game PlayStation di rumahnya. Terduga pelaku memaksa korban melayani hawa nafsu. Untuk mengungkap dugaan tindak kekerasan seksual terhadap anak itu, polisi melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti serta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk dugaan adanya korban lain selain 11 anak yang telah melapor ke polisi.
pencabulan yang dilakukan oleh seseorang kepada anak-anak di lingkungannya. Dan malam ini kita sudah lakukan proses pemeriksaan, termasuk kita juga sudah mengundang DPD, PPA dari Provinsi Jambi untuk melakukan observasi. Munculnya kawanan buaya membuat resah warga karena berada di jalur yang melewati perahu saat menyeberang sungai. Informasi selengkapnya bersama Pratiwi Kusuma sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, kebakaran menimpa gedung Lembaga Bimbingan Belajar di Kecamatan Ngunut, Tulung Agung, Jawa Timur pada Sabtu malam. Besarnya kobaran api mengakibatkan seluruh isi gedung ludes terbakar. Si jago merah mengamuk menghanguskan gedung Lembaga Bimbingan Belajar di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulung Agung, Jawa Timur pada Sabtu malam. Kebakaran pertama kali diketahui oleh warga sekitar pukul 10 malam. Kepulan asap disertai kobaran api berasal dari ruangan kantor bagian belakang yang difungsikan untuk dapur. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung melapor ke aparat kepolisian dan diteruskan ke petugas damkar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Pada saat terjadi kebakaran, kantor dalam kondisi kosong. Sekira jam 10 ada laporan masyarakat, selanjutnya petugas melakukan upaya-upaya menghubungi pemadam kebakaran dan PLN yang saat ini sudah bekerja tahap pembasahan. Alhamdulillah di gedung Ganesha Operation tidak ada penghuni, adanya hanya untuk peralatan bimbingan belajar. 2 unit mobil pemadam dan 2 mobil suplai milik Damkar Tulung Agung dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk proses pemadaman. Besarnya kobaran api mengakibatkan seluruh isi gedung ludes terbakar. Penyebabnya juga sementara dari saksi mata yang dari rumah beduk yang ada di belakangnya itu karena kemungkinan besar dari korsleting listrik. Beruntung kebakaran tidak sampai merembet ke bangunan lain di sekitarnya. Kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dan Nusukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Di informasi lainnya, pemirsa, puluhan pelajar di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan harus meniti jembatan bambu menuju sekolah karena menjadi akses satu-satunya penghubung 2 desa. Kondisi serupa juga harus dijalani pelajar di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka harus bertaruh nyawa menyeberangi derasnya arus sungai agar dapat bersekolah. Setiap hari, puluhan siswa sekolah dasar Impres Blawuk yang tinggal di 2 dusun di Kecamatan Talibura harus melawan derasnya arus sungai Nanga Gete agar bisa sampai ke sekolah. Agar seragam dan sepatu tidak basah, mereka harus melepasnya atau menggunakan pakaian rumahan untuk menembus derasnya air sungai. Bila aliran sungai sedang deras dan tinggi, para orang tua siswa pun terpaksa harus menggendong anak-anak mereka untuk menyeberang. Usai menyeberang, mereka baru berganti memakai seragam dan sepatu sekolah. Pagi dengan siang antar jemput anak sekolah ini. Ini tidak ada jembatan. Jembatan ini sudah beberapa kali, sudah mau 10 tahun sudah. Pokoknya setiap kali usul terus jembatan ini. Tapi tetap saja begini, antar terus kami. Ya Allah, ya Rahman. Di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, warga serta para pelajar harus melintasi jembatan bambu yang merupakan satu-satunya penghubung antar desa. Saat melintas, mereka harus bergantian karena khawatir jembatan kelebihan muatan. Kondisi ini sangat membahayakan, apalagi saat kondisi arus sungai deras. Mudah-mudahan dibangunkan, mudah-mudahan anak-anak itu kasihan perjalanan lancar, hujan kita tidak takut sebagai orang tua melintas di sini karena biasa diantar sampai di sini. Nanti melintas baru kita kembali sebagai orang tua. Sebagai penghubung antar desa, setiap harinya ratusan warga dan pelajar menggunakan jembatan bambu ini untuk beraktivitas. Mereka berharap jembatan bisa segera dibangun, apalagi kondisi tiang bambu mulai keropos, hingga harus berpegangan pada kabel listrik bekas saat melintas. Tim Liputan melaporkan.
Diduga hendak melakukan penyerangan, puluhan pemuda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diamankan polisi. Sementara di ibu kota Jakarta, 2 remaja pelaku tawuran diamankan polisi bersama barang bukti senjata tajam. Dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan di Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Sebuah sepeda motor yang ditinggalkan anggota salah satu kelompok menjadi sasaran amukan lawannya. Pada waktu yang bersamaan, diduga saling ejek di media sosial, 2 kelompok remaja ini terlibat aksi kejar-kejaran sambil membawa senjata tajam di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur Minggu dini hari. Warga dan petugas yang mengetahui peristiwa ini kemudian mengamankan 2 remaja pelaku tawuran ke Polsek Jatinegara. Bersama kedua pelaku, petugas juga menyita 11 senjata tajam dan pemukul bola golf. Jam 2 gini, nanti subuh lagi datang gitu. Ada jam-jam 2:30. Berarti sering ya? Sering. Kemarin waktu bulan 11-12 itu tiap malam minggu malam 1. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin pengamanan di beberapa titik rawan terjadinya bentrokan antar kelompok. Para orang tua juga diimbau untuk mengawasi pergaulan anaknya, terutama pada malam hari. Sementara di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, berkat adanya laporan anggota kepolisian bahwa ada seorang remaja yang melakukan siaran langsung hendak melakukan aksi penyerangan ke Kota Makassar, 31 remaja di Jalan Benteng Somboopu diamankan polisi dari Polsek Tamalate dan Polrestabes Makassar usai pesta minuman keras Minggu dini hari. Polisi juga mengamankan sebuah galon kosong yang diduga tempat minuman keras, belasan ponsel, serta 9 sepeda motor. Ditelusuri di Instagram bahwa mereka akan rencana setelah miras di tempat tersebut tadi, mereka akan melakukan penyerangan lagi di Kota Makassar. Selanjutnya, para remaja yang diamankan beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Goa, Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan. Seekor harimau Sumatera yang terlibat konflik dengan manusia di Aceh Selatan, Aceh, akhirnya berhasil dievakuasi. Harimau menyerang sejumlah warga beberapa hari yang lalu. Rekaman video amatir memperlihatkan seekor harimau Sumatera berhasil masuk perangkap Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh yang dipasang di kawasan hutan Gunung Sampali, Kluwut Tengah, Aceh Selatan. Satwa liar yang dilindungi itu diamankan setelah menyerang sejumlah warga beberapa hari lalu. Harimau jenis kelamin perempuan itu selanjutnya dirawat di Taman Nasional Gunung Leuser oleh tim BKSDA Aceh. Saya, mari kita untuk lestarikan harimau Sumatera, tidak untuk terlalu jauh mencampuri dunia mereka, jaga keseimbangan alam, tidak untuk mengambil alih alam orang lain. Sebelum penangkapan, 2 warga desa Ladang Tengah terluka akibat diterkam harimau pada hari Rabu dan 4 orang lainnya diserang di kawasan hutan Gunung Sampali. Mukhtaruddin Yakub melaporkan dari Aceh Selatan, Aceh. Kemunculan kawanan buaya di Sungai Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat meresahkan warga. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir, gerombolan buaya kerap berkeliaran saat warga menyeberangi sungai menggunakan perahu. Panik. Itulah yang dialami warga saat menyaksikan kawanan buaya berkeliaran di sepanjang pesisir Sungai Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Kemunculan hewan predator itu pun membuat warga cemas karena sehari-hari warga tak terkecuali anak-anak sekolah menggunakan perahu katinting untuk menyeberangi sungai ke desa Babanang maupun sebaliknya. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir, kawanan buaya itu sering muncul. Warga juga khawatir jika sewaktu-waktu kawanan buaya itu merangsek ke permukiman dan memburu hewan ternak. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ratusan anak di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur terkena campak. Dalam 2 bulan terakhir, terdapat 109 orang anak terkonfirmasi campak, 2 diantaranya meninggal dunia. Puluhan anak ini harus menjalani perawatan di RSUD Slamet Martodirjo, Pamekasan Sabtu pagi karena terdiagnosa penyakit campak. Selain gejala demam tinggi, para pasien juga batuk hingga mengalami tanda bintik merah di sekujur tubuhnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, dalam 2 bulan terakhir ada 109 anak yang terkonfirmasi menderita campak. 2 anak diantaranya meninggal dunia.
Rata-rata pasien yang terjangkit campak adalah anak usia 5 tahun hingga 8 tahun. Yang tercatat total 109 kasus campak ya. Menyerang rata-rata anak? Ya, terutama anak-anak dan yang paling banyak antara umur 3 sampai 5 tahun. Ya, campak ini merupakan penyakit menular ya, sama seperti COVID, dia lewat dahak, lewat batuk ya, kemudian anak-anak kan suka bermain menular antar teman. Menyusul terus meningkatnya kasus campak, Pemkab Pamekasan telah menetapkan kasus campak sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan, Jawa Timur. Dari informasi pasar, pemirsa, harga beras masih terus mengalami kenaikan. Akibatnya pedagang terpaksa menjual beras dengan kualitas kurang bagus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Harga beras di tingkat agen di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten masih cukup tinggi. Menurut pedagang, kenaikan kali ini menjadi yang tertinggi. Pedagang pun terpaksa menjual beras dengan kualitas kurang bagus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk beras kualitas premium berisi 50 kg, kini dijual seharga Rp610.000, padahal sebelumnya hanya Rp530.000. Sementara beras kualitas medium berisi 50 kg naik ke Rp40.000 menjadi Rp550.000 dari yang sebelumnya hanya Rp510.000. Pedagang mengaku penjualan beras menurun hingga 50% akibat kenaikan harga. Sementara itu selama 2 bulan ini minyak kita langka di pasaran, bahkan tidak saja terjadi di daerah tapi juga di Jakarta. Untuk mengetahui penyebab kelangkaan tersebut, Satgas Pangan telah melakukan pengecekan di pasar maupun distributor minyak. Satuan Tugas Pangan dan Polres Cimahi Sabtu siang mendatangi Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat menyusul kelangkaan pasokan minyak kita ke sejumlah pasar. Satgas Pangan dan polisi tidak menemukan minyak kita di pasar tersebut dan sudah berlangsung selama 1 minggu. Untuk mengantisipasi penimbunan, kami Polres Cimahi sudah bekerjasama dengan Pemko dan Pemda. Tentunya sudah ada tim yang terus mengawasi jangan sampai nanti terjadi penimbunan, sehingga bila ada penimbunan tentunya kami akan melakukan langkah-langkah yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Bogor, Jawa Barat, kelangkaan minyak kita sudah berlangsung 1 bulan. Kalaupun ada, harganya cukup mahal, mencapai Rp17.000 per liter yang seharusnya Rp14.000 per liter. Di pasar tradisional di Cangkal, Rumpin misalnya, minyak kita jarang ditemukan. Pedagang yang masih memiliki stok menjualnya seharga Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak saja di daerah, kelangkaan minyak kita juga terjadi di Jakarta, bahkan telah berlangsung selama 2 bulan. Di Pasar Kopro, Jakarta Barat, pedagang sama sekali tidak menjual minyak bersubsidi tersebut. Sejak dari awal Januari itu barangnya udah susah dan harganya juga tinggi. Biasanya cuma modal Rp13.000, sekarang Rp14.700. Itu pun pengambilannya harus banyak, gak bisa. Biasanya kan saya ngambil 2 karton, itu harus di atas 5 karton. Warga dan pedagang minyak kini berharap pemerintah segera menyalurkan minyak kita karena harganya cukup terjangkau dibandingkan minyak kemasan lainnya. Tim Liputan melaporkan. Menyusul kelangkaan minyak goreng bersubsidi, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerapkan aturan baru untuk pembelian minyak kita. Dalam aturan tersebut, pembelian minyak kita harus menyertakan kartu tanda penduduk atau KTP dan pembeliannya pun dibatasi. Dalam kunjungan di pasar tradisional Kereneng Denpasar, Bali, Sabtu pagi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pembelian minyak goreng bersubsidi atau minyak kita saat ini harus menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Selain itu, pembeliannya juga dibatasi hanya boleh 5 liter per KTP. Hal itu dilakukan guna mencegah adanya aksi borong yang memicu kelangkaan dan juga kenaikan harga. Mendak juga menegaskan prioritas utama saat ini menjaga suplai minyak kita ke masyarakat. Jika sebelumnya suplai minyak kita 300.000 liter per hari, kini ditambah jadi 450.000 liter per hari. Hal itu untuk menstabilkan kembali harga minyak kita di pasaran. Beli pakai KTP, ya satu beli asal ada KTP-nya, jadi jangan sampai beli orang borong gitu ya. Nah,
KTP. Kapan Pak diterapkan? KTP di pasar nanti KTP kayak seperti minyak curah kan? Kapan diterapkan itu Pak? Udah nih udah mulai. Satu orang berapa Pak? Ya boleh aja 5 kilo boleh, tapi harus ada anunya ya. Nggak boleh borong itu nggak bisa untuk jual lagi kan. Kita beralih ke informasi lain. Sebagai bentuk terima kasih warga Puncak Jaya yang dibantu oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, YPP SCTV Indosiar, dan PPAD, warga memberikan upacara khusus bakar batu. Di hari terakhir setelah 8 hari baksos di Puncak Jaya dan distrik lainnya, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar dan Kepedulian Pemirsa serta PPAD terus berbagi kebutuhan untuk warga Puncak Jaya. Bantuan antara lain diberikan pada perwakilan tokoh agama, tokoh wanita, dan beberapa perwakilan masyarakat lain. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih juga berbagi selimut bagi warga Puncak Jaya usai menjalani operasi katarak. Tanpa bantuan dari banyak pihak yang saya katakan tadi, kolaborasi multi helix, kolaborasi tanpa batas, maka kegiatan di daerah Puncak Jaya termasuk daerah yang sangat sulit dijangkau, ini mungkin akan sulit terlaksana. Sekali lagi kami dari PPAD mengaturkan ribuan terima kasih. Sebagai bentuk terima kasih warga Puncak Jaya karena sudah dibantu baik kesehatan, sembako, selimut, dan sekolah oleh YPP dan Himpunan Bersatu Teguh, mereka menyajikan upacara khusus dengan menyajikan makanan melalui upacara bakar batu. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih hadir karena kepedulian kita, harapan mereka. Dari Puncak Jaya, Papua, Nyoman Infrosin melaporkan. Ribuan penonton memenuhi Jakarta International Stadium untuk menonton konser Dewa 19. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syarif. Pemirsa, sebuah sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga tertimpa pohon yang tumbang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sang ayah yang mengemudikan motor tewas di tempat akibat kepalanya tertimpa pohon. Sejumlah warga berupaya menolong 3 orang terdiri ayah, ibu, serta anaknya yang tergeletak di Jalan Raya Cikole, kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu pagi. Sepeda motor yang ditumpangi ketiga korban tertimpa pohon pinus setinggi 15 meter saat melintas di wilayah tersebut. Naas sang ayah yang mengemudikan motor tewas di tempat karena kepalanya tertimpa pohon. Sementara istri dan anaknya mengalami luka ringan. Peristiwa terjadi ketika korban hendak pulang ke Karawang melewati wilayah Lembang. Di lokasi kejadian, tiba-tiba pohon pinus berukuran besar tumbang usai diterjang angin kencang dan menimpa motor korban. Ada bapak-bapak sama ibu-ibu, sama anaknya juga. Tapi yang kena itu yang bapaknya. Iya. Si ibu sama si anaknya masih selamat gitu. Iya. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lembang. Sang istri tak kuasa menahan tangis saat melihat suaminya sudah dalam kondisi tak bernyawa. Pasien sampai ke rumah sakit memang dalam keadaan sudah tidak bernyawa, sudah tidak ada. Untuk kondisi luka diperkirakan terdapat benturan di kepala. Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Cianjur. Diterjang angin kencang, sebuah pohon beringin besar tumbang dan menimpa sebuah mobil yang sedang parkir di Jalan Siliwangi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Tim gabungan bersama warga berusaha memotong pohon yang melintang di jalan agar kemacetan yang ditimbulkan teratasi. Tim Liputan melaporkan. Diduga terjadi kelalaian jari bayi berusia 7 bulan putus oleh perawat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Orang tua korban membuat laporan ke polisi untuk meminta keadilan. Pria berkaus biru ini mendatangi kantor Polrestabes Palembang karena tak terima anaknya menjadi korban kelalaian tindakan perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Jari kelingking buah hatinya putus saat akan tindakan pelepasan infus menggunakan gunting. Ayah sang bayi mengatakan hingga kini perawat yang diduga berbuat lalai belum meminta maaf pada pihak keluarga. Pakai gunting besar, lanjut terpotong jari kirinya. Oh, karena gunting tadi? Iya, karena gunting. Kelingking? Kelingking. Anak kita sakit apa di situ, Pak? Pertama sakit panas saja. Pihak rumah sakit membenarkan adanya kelalaian oleh salah seorang perawatnya. Lalai ya, bisa dikatakan lalai sehingga menyebabkan kelingking dari pasien bayi itu terputus. Tadi dikenakan sanksi apa? Untuk perawat tadi sanksinya untuk sementara ini kita nonaktifkan dan nanti dia akan diproses di komite medis. Peristiwa bermula saat anak Suparman masuk rumah sakit karena sakit demam pada hari Rabu lalu. Saat Jumat pagi, jari kelingking bayi Suparman tak sengaja terputus saat perawat akan mengganti perban infus karena tersumbat. Pihak rumah sakit langsung mengambil tindakan operasi penyambungan jari. Kini sang bayi masih dipantau kondisinya dan dirawat di ruang VIP. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Dari pekan ke-22 BRI Liga 1, PSM Makassar berhasil menang tipis 1-0 atas Arema FC pada Sabtu sore. Kenzo Nambu menjadi pahlawan tim Juku Eja berkat gol tunggalnya di laga ini. Arema FC berupaya menghentikan laju 4 kekalahan beruntun ketika melawan PSM Makassar di pekan ke-22 BRI Liga 1 di Stadion PT IKA Jakarta Sabtu sore. Singoedan yang dominan di awal mendapat peluang pada menit 25. Namun Ilhamuddin Armain gagal mengonversi peluang itu menjadi gol. Petaka bagi Arema yang harus kehilangan Jayus Haryono akibat mendapat kartu kuning kedua di menit 34 usai melanggar Akbar Tanjung. Tak ada gol di babak pertama. Di awal babak kedua, PSM harus bermain dengan 10 orang setelah Safrudin Tahar diganjar kartu merah akibat melakukan tackle keras terhadap Ilhamuddin. Kebuntuan baru pecah pada menit 65. Umpan yang Cisayuri dari sayap kiri dituntaskan menjadi gol oleh Kenzo Nambu. Singoedan berupaya menyamakan kedudukan, namun skor 1-0 untuk keunggulan PSM tidak berubah hingga laga rampung. Berkat kemenangan ini, PSM naik ke posisi kedua, sedangkan Arema di peringkat ke-10. Bali United akan ditantang Barito Putra dalam pertandingan lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-22 malam nanti di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Istimewa Yogyakarta. Ya, Laskar Antasari siap tampil maksimal untuk memenangkan pertandingan melawan kekuatan Serdadu Tridatu. Kesebelasan Barito Putra bertekad tampil maksimal menghadapi Bali United pada pekan ke-22 BRI Liga 1. Berbagai persiapan dilakukan Laskar Antasari guna meredam ketangguhan Serdadu Tridatu untuk memenangkan pertandingan. Kita akan berjuang, kita akan memaksimalkan semua peluang dan juga berharap kalau pemain bisa tampil lepas, mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tidak walaupun kita akan dengan pelatih kepala, saya rasa bukan kendala buat pemain untuk bermain lepas. Kami akan berjuang sampai poin berakhir. Barito Putra masih dihantui dengan catatan buruk pada laga terakhir mereka saat ditumbangkan PSS Sleman 1-2 pekan lalu. Kemenangan akan memperbaiki posisi Barito yang saat ini masih berada di dasar klasemen sementara Liga 1. Wahidiono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Dalam rangkaian perayaan HUT Indosiar ke-28, ditraktir Indosiar menyambangi warung bakso di desa Padabenghar, Kuningan, Jawa Barat. Nah, ini dalam waktu singkat 100 porsi bakso ludes diserbu warga yang antusias mengikuti traktiran langsung Indosiar. Program ditraktir Indosiar kali ini menyambangi sebuah warung bakso di desa Padabenghar, Kecamatan Persawahan, Kabupaten Kuningan. Di warung milik Ibu Tuminah ini,
Indosiar memborong semua bakso yang tersedia. Pemilik yang belum mendapatkan informasi pun terkejut. Warga yang mendapat kabar adanya traktiran dari Indosiar langsung menyerbu warung bakso granat Ibu Tuminah. Antusiasme warga pun tak terbendung hingga rela antre untuk menyantap menu bakso. Terima kasih Indosiar yang udah ngasih bakso gratis. Ya, jaya selalu. Sukses selalu. Amin. Selain memborong habis lebih dari 100 porsi bakso dalam rangkaian hari jadi Indosiar ke-28, tim di Traktir Indosiar juga memberikan bantuan modal kepada Ibu Tuminah untuk mengembangkan usahanya. Terima kasih Indosiar atas traktirannya kepada masyarakat dan bantuannya. Semoga Indosiar tetap jaya dan sukses selamanya. Traktir makan gratis dan pemberian modal usaha dari Indosiar ini diharapkan bisa membantu kesulitan ekonomi warga dan pedagang pasca pandemi COVID-19 yang melanda. Maruli Habibi melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat. Konser tunggal band legendaris Dewa 19 akhirnya digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam. Ribuan penonton bernostalgia menikmati lagu-lagu Dewa 19. Sejak Sabtu sore, ribuan baladewa sudah memadati Jakarta International Stadium di sisi tribun hingga tengah lapangan. Dibuka dengan formasi terbaru lewat vokalis Elo, penampilan Dewa disambut hangat penggemarnya. Nyanyian penonton terus bergema, mengiringi band yang dibentuk tahun 1986 ini. Penonton yang sudah menunggu lama konser tunggal Dewa 19 dan sebelumnya sempat tertunda, kini bisa terobati. Dari jam 12 siang antri. Datang sini sama siapa? Sama berdua sih, tapi tadi temennya banyak. Nah, ini kan Dewa 19 ini silih berganti vokalisnya. Paling ditunggu-tunggu siapa nih? Ari Lasso. Ari Lasso juga. Dan yang terakhir, lagu apa yang pengen dinyanyiin bareng-bareng nih? Puput. Deretan hits tetap disajikan dalam konser pesta rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19. Kirana, Akulah Arjuna, Aku Milikmu serta lagu lainnya meriah dinyanyikan penonton yang memadati arena JIS. Konser makin memukau dengan gemerlap tata cahaya yang berlangsung sepanjang acara berlangsung. Dani Suara Pandiasa dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, perayaan Cap Gomeh berlangsung meriah di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Nah, ini ribuan wisatawan memadati kawasan ini untuk menyaksikan beragam atraksi budaya Tionghoa dan Nusantara. Suasana kawasan Malioboro, Yogyakarta sontak berubah pada Sabtu malam. Kemeriahan terasa saat pawai budaya puncak perayaan Cap Gomeh dalam rangkaian Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-18. Ribuan wisatawan memadati Malioboro untuk menyaksikan berbagai atraksi, seperti grup marching band dari Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, atraksi Leong Naga, barongsai hingga beragam budaya Nusantara. Tak ketinggalan sejumlah peserta juga menghadirkan maskot kelinci sesuai dengan tahun Imlek saat ini. Sempat terhenti akibat pandemi, pawai kali ini memanjakan mata wisatawan yang menyaksikan. Seru juga sih, baru pertama lihat ini juga jadi banyak pengalaman juga buat pengetahuan nanti ke depan. Nanti pekan raya. Pawai budaya puncak perayaan Cap Gomeh diikuti sebanyak 25 kelompok dengan total keseluruhan mencapai 2.000 peserta. Diawali dari kantor DPRD DIY hingga titik 0 km. Nasrul Nasi melaporkan dari Kota Yogyakarta. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Tersyadi. Selamat pagi, selamat berlibur, dan sampai jumpa.